kembali bahwasanya nanti ketika kita belajar semua itu harus aktif, jangan sampai membuat keributan, dan kita harus saling menghargai teman. Ya. Baiklah, sekarang silahkan kalian berdiri sebentar semuanya. Anak-anak kalian, sebelum kita belajar, Bapak ingin melihat bagaimana perasaan kalian pagi hari ini. Oke, Bapak meminta kalian untuk menyampaikan satu kalimat tentang suasana hati ataupun suasana emosi atau perasaan kalian pagi hari ini. Kita mulai dari Farhan. Saya sangat bergembira, Pak. Sangat bergembira. Kita tangan sebentar. Oke, Yoga. Saya sangat-sangat senang. Sangat senang. Oke, lanjut. Saya merasa senang pagi hari ini. Senang pagi hari ini. Saya merasa bahagia. Rasa bahagia, udah bahagia. Ya, udah tangan. Saya merasa happy hari ini. Happy ending ya. Oke. Saya hari ini sangat senang. Sangat senang. Saya hari ini sangat senang. Sangat senang. Oke. Sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Oke. Hari ini saya merasa semangat. Semangat. Saya merasa gembira. Rasa gembira. Oke. Semangat. Oke. Mari. Hari ini bahagia. Bahagia. Oke. Nah, sekarang untuk relaksasi bagaimana suasana hati kalian, kita akan break sebentar. Silahkan duduk dengan rapi. Dengan rapi, tinggalkan semua kegiatan yang kalian lakukan. Sudah? Letakkan tangannya di lutut. Pejamkan matanya. Jangan lihat Bapak, pejamkan matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Akan pejam. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara segar yang masuk dan rasakan udara hangat yang keluar. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara segar yang masuk dan udara hangat yang keluar dari hidung kalian. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara segar yang masuk dan rasakan udara hangat yang keluar. Kemudian kalian silakan mengamati keadaan perut kalian. Sekarang silakan peluk tubuh kalian erat-erat. Dan sekarang silakan kalian katakan, buka matanya, katakan, saya akan bahagia. Oke, silakan. Bapak yakin kalian sudah fokus sekarang. Bapak ingin melihat bagaimana pengetahuan awal kalian tentang jenis-jenis bencana. Bapak lihat apakah sudah fokus belum? Sebutkan satu jenis bencana yang pernah kalian rasakan ataupun yang pernah kalian lihat di dunia ini. Farhan. Longsor. Gempa bumi. Banjir. Gempa bumi. Banjir. Tsunami. Angin puting beliung. Gempa bumi. Gunung meletus. Gempa bumi. Oke. Nah, itu semua contoh-contoh jenis bencana yang pernah terjadi di dunia ini. Dan hari ini kita akan belajar jenis-jenis bencana. Setelah kita belajar materi ini, Bapak berharap kalian bisa menjelaskan jenis-jenis bencana sehingga kalian nanti bisa menyelamatkan diri ketika ada bencana dimanapun dan kapanpun. Oke? Kita hari ini akan belajar dengan metode diskusi kelompok. Kelompok yang banyak bentuk itu sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Angkat tangan yang suka belajar secara visual. Angkat tangan yang suka belajar secara auditori. Angkat tangan yang
itu akan Bapak gabungkan dalam kelompok. Oke. Kelompok satu nanti posisinya di sini. Dan kelompok dua di sini. Dan kelompok tiga di sini. Kelompok empat di sini. Paham ya? Yang keluar karena lagi Aisyah silakan siapa lagi keluar silakan siapa lagi keluar silakan kamu Nadia yang auditori bukan saja dong ini dia yang auditori siapa oke tulis silakan Sarah Nadia silakan kamu sama Aisyah Farhan silakan kamu sama Philip Jack sama Hafiz ya yang ini setting yoga silakan kamu sama Aisyah kamu apa tadi? Auditori silakan kamu sini Nadia silakan kamu sini saya tetap menjaga protokol kesehatan duduknya itu berbentuk segitiga Sekarang kita akan bermain sedikit supaya kalian kembali fokus sebelum mempresentasi kelompok. Kita akan bermain game sedikit, game bercermin. Game bercermin. Tempat di depan kalian itu adalah cerminan kalian. Ya, bayangannya aja ya, bukan jenis suaminya. Bayangannya. Ya, bayangannya. Oke, nanti Bapak akan meminta misalnya sebelah kanan dulu untuk mempraktekkan gaya apapun. Yang pasti mengikut. Kenapa? Karena ada cermin di sini. Oh, ya. Ini cermin. Nah, jadi kalian harus ikut gaya yang di depan kalian. Kita mulai ya. Nah, siap. Kita sekarang akan mulai. Kita tes satu dulu. Yoga pakai kamu jadi cermin, kamu jadi orang, kamu jadi cerminnya. Udah ngerti kan? Oke.
yang ingin menyampaikan sesuatu tentang pembelajaran kita hari ini? Satu orang saja dengan satu kata. Oke, Hebir, yang bisa suaranya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah berhasil melaksanakan aksi nyata saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Perasaan saya ketika merencanakan pembelajaran ini, saya sangat senang karena saya punya mimpi untuk menghadirkan pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan belajar peserta didik saya. Perasaan saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya sangat bahagia karena rupanya pembelajaran yang saya hadirkan adalah pembelajaran yang dinanti-nantikan dan dirindukan oleh peserta didik saya. Mereka bahagia, saya ikut bahagia. Kemudian ketika saya mengaitkan dengan pengalaman saya dulu ketika mengajar, dulu saya belum bisa menghadirkan pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Sekarang, alhamdulillah, saya sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan belajar peserta didik saya. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini, tujuan aksi nyata saya tercapai dengan baik. Demikian juga dengan tujuan pembelajaran ataupun target pembelajaran. Nilai yang didapatkan oleh peserta didik saya, baik konsep ataupun pengetahuan dan nilai keterampilan, rata-ratanya itu baik. Kemudian, peserta didik saya itu juga mengaku mereka senang belajar dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilalui oleh mereka mampu mengakomodasi gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Peserta didik saya itu memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan mereka senang, mereka bisa belajar dengan gaya belajar mereka. Selain itu, selama proses pembelajaran berlangsung, semua peserta didik saya dalam berkesadaran penuh dan fokus mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan saya berhasil melaksanakan ataupun mengimplementasikan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Kemudian, menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional sangat berguna di masa mendatang. Mengapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi dan ada dimasukkannya kompetensi sosial dan emosional secara terintegrasi, insya Allah peserta didik dapat melewati pembelajaran yang bermakna. Dan tujuan pembelajaran insya Allah akan tercapai dengan baik. Dan kita juga mengakui bahwasanya setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Adapun rencana perbaikan aksi nyata saya ketika saya melaksanakan aksi nyata di masa mendatang, saya akan menghadirkan observer dari kalangan guru untuk melihat dan mengamati proses pembelajaran yang terjadi di kelas saya.
karena saya yakin dengan adanya observer, saya akan mendapatkan masukan-masukan yang positif, mendapatkan saran-saran yang konstruktif demi perbaikan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi. Kemudian, harapan saya semua guru-guru dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran untuk mencapai pembelajaran yang bermakna, berpihak kepada murid, dan pembelajaran yang merdeka. Terima kasih.